Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-206. Kemarin kita sudah membahas review match antara Arsenal versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini tentu kita akan membahas update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa, first thing first. Ya, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, CBC mau mengucapkan terlebih dahulu terima kasih buat para members yang baru saja bergabung, di mana ataupun ada yang rejoin. Ada Bung Derisen, kemudian ada Bung Reno Bema, dan juga Bung Poli Adonara. Dan thanks buat Bung Didit Wira yang juga kemarin itu sudah upgrade bergabung dengan membership Besti CBC bersama Bung Devrama, Arif Aprianto, Bung Kepolu, dan juga Bung RF Arifin. Thanks members ya. Sudah setia mentraktir kopi buat CBC untuk tetap semangat membuat konten dan menyapa True Blues. Ya, oke, without further ado, let's get started guys. Ya, akhirnya Chelsea ini berhasil mendapatkan pemain Sporting Lisbon yang kalian ini semua mengidam-idamkan ya, pemain Sporting Lisbon yang satu ini. Tapi ya ini bukan Victor Gyökeres. Well, siapa dia? Check this out. Dikutip dari Fabrizio Romano, breaking, Chelsea telah menyetujui deal untuk pemain Portugal top talenta Giovanni Quenda. Here we go. Medical test sudah selesai untuk Quenda setelah sorotan yang dirahasiakan. Dia akan bergabung dengan Chelsea di 2026. Kesepakatan antar klub telah selesai dengan Sporting dan Quenda telah mengatakan yes untuk Chelsea Project dan juga rencana Enzo Maresca. Next, masih dari Fabrizio Romano, Chelsea akan menghabiskan 51 juta euro transfer fee untuk Giovanni Quenda sebagaimana paket telah disetujui dengan Sporting. Chelsea hendak mengantisipasi semua klub yang terlibat untuk musim panas nanti, termasuk MU dan Bayern. Ya, pemain muda lagi, dan pemain muda lagi. Ya, 17 tahun dan juga dia ini berposisi di right winger. CBC nggak paham ya. Padahal kita ini sudah punya Estevao Willian ya. Terus Quenda ini mau ditempatkan di mana? Ya, kan karena Estevao itu baru bergabung di Juli nanti. Ya. Terus apakah dia ini akan dipinjamkan ke Strasbourg seperti nasibnya Andre Santos? Ya. Ini Chelsea benar-benar clueless guys ya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Tapi ternyata, oh ternyata tidak sampai di situ saudara-saudara. Check this out. Breaking, Dario Esugo ke Chelsea, here we go. Kesepakatan selesai dengan Sporting dan medical sudah kelar. 22 juta euro transfer fee untuk pemain 20 tahun yang berposisi di midfielder untuk bergabung dengan Chelsea musim panas ini dan menjadi bagian dari first team. Esugo akan menandatangani 7 tahun deal dan Quenda bergabung di 2026 untuk 48 juta euro fee. Wow, luar biasa. Such an amazing breaking news dan sporting director duo mereka berdua ini sudah lupa kali ya. Kalau kita ini sudah punya Enzo, udah punya Caicedo, Lavia, Andre Santos, Ugo Cuku, sudah ada 5 pemain ya. Ditambah Esugo ya. Dan juga yang kemarin Matis Amugo. Benar-benar clueless. Jadi CBC itu tidak ada masalah. Ya, to be honest, CBC tidak ada masalah dengan mereka ini membeli para pemain muda, tapi dengan catatan di musim panas nanti mereka itu wajib dan harus membeli
striker elit dunia. Kalau sampai nggak kebeli juga, hmm, benar-benar ya, duo sporting director hingga owners ini adalah aib. Ini adalah aib buat Chelsea Football Club sepanjang sejarah berdirinya klub. Ya, tidak ada yang separah ini, guys. Ya, bahkan di eranya Ken Bates itu Chelsea masih berjalan dengan baik, di mana kita meskipun para pemain yang tua, ya, bahkan bisa dikatakan Chelsea ini kumpulan para pemain veteran nih. Itu kita berhasil mempersembahkan beberapa piala, piala FA, piala Winners 2 kali. Ya, tapi di eranya sejak kepemilikan Clear Lake dan Todd Boehly, we getting worse, guys. Ya, it's better kita waktu lalu meskipun para pemain tua ya masih punya Marcel Desailly, Frank Leboeuf, Dennis Wise, kemudian dia Franco Scola, tentu saja, dan juga Dan Petrescu, Albert Ferrer. Tapi sekarang, guys, ya, kita hanya pemain muda, mengumpulkan pemain muda. Seperti kita ini klub yang hanya visinya ke depan itu menjadi farmer club seperti Ajax Amsterdam, kemudian Sporting, ya, kemudian Brighton. Yang tujuan utamanya itu kita menjual para pemain setelah kita membeli dengan harga murah. Jadi kita nanti ambil keuntungannya dari situ, profit untuk klub. Jadi bukan profit dari klub untuk meraih title juara, untuk merebut 4 besar, untuk lolos Champions League. Karena untuk merebut hal itu semua itu 50-50. Tidak pasti. Yang pasti itu adalah kita membeli pemain murah dan kita menjual dengan harga yang tinggi. Itu investasi yang lebih pasti dibanding mereka pikirannya investasi untuk kita mengambil untung. Ya, kita mengambil untung dari kita menjuarai suatu liga atau piala. Itu 50-50. Bisa saja apes di final, bisa saja kita badai cedera menghantui. Jadi meskipun punya pemain top itu tidak bisa turun, sehingga posisi menjadi posisi juara pertama itu terancam. Ya, jadi tidak ada pegangannya. Beda hal dengan kita menjual pemain itu lebih pasti income-nya. Ya mungkin mindsetnya seperti itu. Ya, oke, next kita masuk ke pembahasan Cole Palmer. Nah, kalian ini masih ingat pas Chelsea itu menang 1-0 di minggu lalu melawan Leicester dan ternyata saat itu tuh kan Cole Palmer gagal mencetak gol dari titik putih penalti untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kalian tahu nggak kenapa dia itu begitu flop di pertandingan itu? Check this out. Cole Palmer bersikuku untuk bermain dengan sakit diare setelah tidak berlatih 48 jam. Well, oke. Berarti kita semua sudah clear dan tahu alasannya. Dan tentu saja di benak kalian ini pasti bilang, terus kenapa dia ini dipaksakan turun? Nah, kalau kalian ini sudah melihat Chelsea tanpa Cole Palmer di pertandingan babak pertama saat versus Copenhagen dan kemarin versus Arsenal, Chelsea benar-benar ompong guys ya. Benar-benar ompong ya. Toothless. Jadi di awal musim CBC masih ingat Enzo Maresca itu sebenarnya berteriak-teriak bahwa kita ini tidak mau tergantung pada satu pemain bola yaitu Cole Palmer. Dan nyatanya we are Cole Palmer Football Club guys. Tidak bisa dipungkiri. Dan sejak awal musim pun ya saat masih Joe Felix masih ada di sana dan Kunku masih top perform, tapi meski Palmer itu cedera dan terpincang-pincang ya, Enzo Maresca itu tetap memasangkan Cole Palmer di starting line up.
Dan dia mencadangkan Joe Felix dan juga Nkunku. Ya, endingnya kalian bisa lihat sendiri. Karena dibiasakan kita ini mengandalkan Palmer, so sampai akhir musim, jadinya ini akan keterusan. Ya, jadi tanpa Cole Palmer di lini depan, kita pada akhirnya itu clueless. Nggak tahu apa yang harus dilakukan di final third. Bahkan jembatan yang menjembatani dari lini belakang ke lini depan itu. Jembatannya hancur, guys. Tidak ada jembatan. Ya. Enzo Maresca ini telah salah men-treat Chelsea sejak awal. Bagaimana dia itu membuat Chelsea sejak awal, meramu Chelsea sejak awal itu sudah salah. Bahkan sampai Cole Palmer itu sakit diare dan juga tidak training 2 hari sebelum pertandingan, tapi tetap saja diturunkan. Dan jelas saja, it's obvious, dia ini tampilnya flop. Puncaknya, dia ini gagal mencetak gol dari titik kotak penalti. Unbelievable. Enzo Maresca, unreal. Next, buat yang bertanya-tanya kemana Cole Palmer kemarin di pertandingan lawan Arsenal, bahkan kita lihat di bench, dia ini pun tidak ada ya. Check this out. Enzo Maresca tentang Cole Palmer. Dia mendapat cedera kemarin saat training saat itu, di sesi training yang sangat ringan. Karena itu kita berpikir cedera itu tidak terlalu penting. Kita masih berharap dan perlu menunggu bahwa dia akan dapat kembali setelah international break. Nah, terus kalian pasti ada yang bertanya, terus dia nanti pas timnas jeda internasional dia turun bang membela timnas Inggris. Well, check this out guys. Dikutip dari Fabrizio Romano, Enzo Maresca berkata, Cole Palmer tidak akan bermain untuk timnas Inggris. Dia cedera, dia perlu scan, dan scan direncanakan pada hari Senin. Kita berharap dia akan kembali setelah international break. Tapi kita perlu melihat lagi nanti. Ini adalah masalah otot. Well, hopefully ya Cole Palmer ini dapat kembali fit guys, karena kita ini Cole Palmer FC. Tanpa Palmer, kita itu ompong. Dan faktanya, sekarang, saat kita mau merubahnya tanpa menurunkan Palmer, CBC rasa sudah terlambat. Karena pertandingan di Liga Inggris itu sudah tersisa 9 pertandingan lagi. Dan kedalaman squad Chelsea itu sangat-sangat super tipis, guys. Sisanya itu para pemain akademi. Karena kita sudah dengan generous ya, loan para pemain kemana-mana saja. So, honestly ya, TBC itu nggak tahu apakah kita ini dapat selamat di akhir musim dengan meraih 5 besar untuk lolos UCL. We will see guys. Oke, I think that's all di episode ke-206 dari konten CBC kali ini. Don't forget to support channel CBC by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.